Ya, halo dan selamat datang di Everson Review. Kembali ke acara mingguan yaitu Exclusive Question and Answer. Dan seperti biasa, kalau kalian yang pertanyaannya pengen dijawab dengan lengkap seperti ini, langsung aja klik link Saweria di description bawah dan langsung klik pertanyaan kalian di bagian pesan. Jadi langsung aja ke pertanyaan pertama pada hari ini dari Tutup Termas. Saran ayam upgrade sekarang pakai C3 di ACQBS Allegro, musik Alan Jackson, Freight Train, budget 1,5 juta. Saya suka detail musik, terima kasih kok. Pertama gue agak bingung karena lu pakai C3 dan dibilang suka detail. Karena C3 itu punya frekuensi yang terbatas di area lower treble to treble area, jadi sebenarnya detail nggak terlalu banyak. Tapi anyway, gue ngerasa lu mungkin suka suara yang lumayan berbody warm karena dia C3. Nah kalau misalnya budget 1,5 juta, jujur aja nih, yang arahnya kayak C3 buat gue nggak ada, masih budget ya maybe 2 jutaan sekalian mundruk kato gitu, dynamic driver yang agak nyantai, rada tebel suaranya, balance, warm gitu, cuman detail frekuensinya lebih bagus aja. Cuman tuh harganya kan 2 juta lebih ya. Anyway, kalau misalnya lu pengen yang kayak gitu di 1,5 jutaan, tapi sensasinya bakal beda, agak nyantai, tapi more detail, tapi butuh power rada gede. Ini sih sekarang Ledger S08, it's more detailed, lebih nyantai mungkin secara timbre planernya, tapi overall ya yang gue kebayang sih ini, walaupun gak exactly the same upgrade, tapi at least more detailed and sama-sama punya agak nyantainya itu. Lalu dari Budi ada 2 pertanyaan nyambung. Rekomendasi ayam all-rounder budget di bawah 4 juta, genre pop, R&B, dan rock kadang-kadang yang sinergi sama DAC Cayenne Aero 7. Lanjutan, bass cukup aja, nggak perlu yang sampai lebay, vokal yang bening, detail bersih, yang the best ya buat pop, R&B, dan rock. Under 4 juta, pilihan gue sendiri sekarang dari sekian banyak ya, itu malah cukup budget di sekitar 2,5 jutaan aja. Yes, ini karena dia udah lengkap semua dan cocok sama RU7 yang memang agak nggak bisa bilang suaranya very analog ya, karena ini IM-nya suaranya not really that natural, digabung sama RU7 jadi sinergi somehow karena detail udah bagus sebenarnya. Go with SteamGod Super Mix 4 karena itu bassnya juga cukup nampol, vocal treble-nya clear, detail semua, separasinya berasa bagus ya, yang gue paling kepikiran sekarang. Dan oke buat rock, buat genre apa aja, R&B oke, vokal oke, bass oke, gigitnya dapet, go with Super Mix 4 itu udah lengkap banget. Lalu dari 177013, Om coba denger lagu Hyperbass Fit You Know Me. Gue coba dulu. Wow. Nih ya, untuk teman-teman di sini yang pengen nyoba sub bass kayak apa, coba ini nih, Hyperbass Fit You Know Me. Ini dari awal, ini bahkan almost mid bassnya nggak ada gitu. Lu ngerasain punch itu kan, ini nggak, ini main kayak gue dengerinnya kayak, wow, ini lantai gue kayak geter gitu, kayak cobain pakai ayam dengan frekuensi respons sub bass terbanyak kalian and feel the bass. Ini thank you untuk rekomendasinya. Ini salah satu rekaman dan sensasi lagu yang cukup unik. Di awal lagu kayak lagu-lagunya gue kira kayak moe gimana, tapi kok lantai gue geter gitu kan, tiba-tiba. Dan ini gue pakainya ya bocor sedikit, bukan salah satu, ini planar dengan sub bass terbaik yang gue pernah denger, MP143 dari Hydis. Ini sesuatu juga pasti ya. Wow, thank you. Dari Yaudah sih nanya doang. Hai Ko, untuk lagu kayak Love Space by Tatsuro Yamashita, Sunset Road by Reiko Takanashi, Plastic Love by Maria Takeuchi, Better Pula 02 atau Super Mix 4. Kebetulan gue tahu lagu ini ya, Sunset Road dan lagu Plastic Love. Itu kan city pop ya, lagu-lagu city pop itu kan mendapatkan efek synthesizer jadul kayak ya zaman dulu, sama sensasi bass yang asik, sama vokal tentunya, vokal rekaman jadul gitu sensasinya. Jadi kalau kita ngomongin vokal yang butuh lebih maju, lebih clear synth efeknya, itu gue jelas lebih rekomendasiin SteamGod Super Mix 4 karena Pula PA02 itu dia mendapatkan treble atas, sementara upper midnya agak turun, Super Mix 4 aja jadi. Lalu dari Eko, ayam budget 500 sampai 600 ribu, bass yang deep bukan yang rendah banget, atau EDM maksudnya kali ya. By the way, bass deep, literally deep itu dalam, mungkin bukan besar ya secara kuantitas, tepatnya begitu pertanyaan. Terdengar jelas suara alat musik, drum, soundstage luas, alat musik lain jelas. Oke, kita butuh layering, detail, dan separasi yang bagus, fokusnya lebih ke sana, dan juga bassnya masih asik, gue anggapnya begitu ya. Jelas jawabannya paling dekatnya adalah CC Rhapsody, punchy bass, a lot of details, separasi bagus antar musikal, ya go with CC Rhapsody.
Lalu dari Panjul, halo bang, misal mau upgrade dari Swan NV budget 3-5 juta apa ya bang? Genre all round di AC UA4 jadi bisa kepakai keduanya ayam. Oke, kalau gua ngomong budget 3-5 juta, lu udah suka langsung Swan NV yang arah suaranya ya a bit Harman-ish atau neutral with bass boost, agak mirip Harman-ish sebenarnya. Pilihan gue ya jelas Tantium Oxygen, itu kan sebenarnya nggak nyampe 3 juta lebih ya. Ini masih pilihan all rounder, bass asik, vokal cukup maju ala Harman, detail bagus, bening bersih banget ya. Gue pasti pilih Tantium Oxygen untuk upgrade dari Swan NV. Lalu dari gara-gara ke STC Senayan, sudah punya Timeless dan EM6L DAC Vio Q3. Vio Q3 kayak gue belum pernah coba atau review. Zendeck V2 itu cukup powerful. Jika SQ only, apakah mending beli HFM Sundara Closeback atau mending AJ07M atau EM10? Nah ini agak susah jawabannya karena lu cari apa. Karena gini loh, gue selalu ngomong, gue nggak bisa secara head to head membandingkan headphone sama IM karena sensasinya beda banget. Satu tuh di luar kuping, agak keluar kepala gitu. Satu lagi di dalam kuping yang sensasinya tuh kayak in your head, more in your head gitu loh. Itu secara fisik aja udah berbeda. Cuman gue bisa bilang kalau gue pribadi mungkin lebih pilih headphone karena sensasi all around you-nya tuh lebih dapat, sensasi planarnya tuh. Walaupun gue ngomong begitu, tapi semacam EM10 atau AJ07M itu secara layer, kalau misalnya di lagu yang rame kepisah-pisah antar alat musik gitu, kayak soal alat musik punya bagian-bagian sendiri itu lebih kepisah di AJ07M ataupun EM10. Tapi masalahnya sensasi all round you-nya gitu tetap lebih kerasa di headphone. Jadi ya tergantung lo mau pilih sensasi yang mana, karena satu multi driver, satu lagi headphone open full size planar gitu. Jadi sensasinya beda banget, susah dijawab kalau begini. Pilih sensasi apa dulu? Lalu dari Giat Menabung, halo Bang Bek, mau rekomen lagu Weak Point 2020 Mizuho Tanaka kali ya. Lagunya tetap enak walau ada mixing error di menit awal. Gue cobain dulu. Oke, thank you untuk rekomendasi lagunya. I enjoyed very much. Ini lagu asik banget, vokalnya clear, detail, rekamannya bening, bersih, alat musiknya juga rame. Ini kayak lagi dengerin di jazz club gitu ya, walking bassnya asik, nya, lalu juga cymbal ya ala gitu, ala jazzy banget lah, main pianonya bagus, vokalnya juga energinya dapat, good, really good, thank you. Lalu dari Ojen, co-source dari MacBook M2 Pro udah cukup atau perlu nambah DAC lagi? Ayam gue pakai nggak berat-berat amat, sekalian saran di AC under 1 jutaan kok. Kalau lu tanya ke gue, itu apapun device-nya kalau bukan dedicated to music, yes butuh DAC, bukan untuk power, simply untuk sound quality and balancing tonal aja. Kenapa? Lu pakai pakai laptop gaming yang mungkin harganya puluhan juta, dia mungkin lebih lebih dioptimalisasi untuk speakernya lah, untuk apanya, dia nggak pakai chip DAC khusus. Karena gini loh, fungsinya DAC itu kan digital to analog converter, itu bukan ampli, itu bukan khusus ampli untuk power grid, bukan. Fungsi utama DAC itu untuk menerjemahkan digital file dengan chip yang sudah dedicated, itu intinya. Jadi buat gua, apapun device lu semua apa, kalau nggak punya DAC dedicated, yes, go buy good DAC. Dan kalau under 1 juta, pilihan utama gue sekarang sebenarnya ada dua, satu TP20 Pro itu kayaknya 1 jutaan lebih dikit, tapi kalau yang paling balance gue masih pilih Kiwiers Allegro. Lalu dari nggak mau khilaf, Bro Mike, untuk budget total 2 juta please rekomend ayam plus DAC, katanya nggak mau khilaf. Untuk upgrade dari Tanjung One, colok HP, Android, dan laptop. Oke, karena dibilang pakai DAC sini berarti bukan Tanjung One DSP, tapi Tanjung One yang analog version. Kalau misal total 2 juta, pilihan gue yang frekuensi response-nya sangat mirip sama Tanjung One, go with Duno Titan S2. Itu kayaknya harganya kan di Indonesia mungkin 1,2 jutaan lah ya, 1,2, 1,3. Semoga ya, gue nggak tahu berapa, karena $80 di luar. Lalu pakai DAC-nya, buat gue paling cocok Kiwiers Allegro. Well balance, tambah Duno Titan S2. Paling saran gue Duno Titan S2 nya mungkin kalau di gue pribadi pakai earpiece bawahnya yang apapun itu suara agak tipis. Jadi pakailah Final Type E, itu bisa lebih berbody lagi suaranya dan lebih mendekati Tanjung One. Overall ya paling itu, paling 2 juta lebih dikit lah, tapi masih nggak nyampe 2,7 atau sampai 3 jutaan. Lalu dari baru hobi ayam, hai kok minta pencerahan upgrade dari Blessing 3, baru hobi ayam pakai Blessing 3, gila anak sultan. Source Vio M11S atau KA17, berarti udah cukup powerful ya. Budget 7-8, plannya Pilgrim or EM10, takut pedes, pernah coba iya 1000 sebelumnya, makasih. Sebenarnya EM10 itu lebih kalem just daripada 1000, tapi anyway karena lu udah bilang
nggak suka ya 1000 ya, ini kan upper mid lumayan maju. IM10 jadi gue nggak tahu rekomendasikan. Dan dari Blessing 3 buat gue Pilgrim ini walaupun not literally this upgrade karena tonalnya sedikit berbeda, gue lebih gampang merekomendasikan Pilgrim. Dia neutral ala Blessing 3 nya sama-sama dapet, tapi sub bass-nya dinamiknya lebih dapet, dan upper treble-nya juga lebih gemericik sehingga upper detail lebih dapet. Vokalnya sama-sama nggak terlalu maju ya, nyantai aja, jadi gue lebih gampang merekomendasikan Pilgrim. Lalu dari Odni, bukan Odin ya, Odni. Bang minta saran di AC dongle buat di pair Aegisan Heart Mirror Zero yang nggak bikin vokalnya jadi mundur. Budget 1,2 jutaan. Oke, jadi kalau gua saran ke A13 itu sebenarnya mungkin agak mundur ya, karena agak V, at least for my ears. Jadi saran gua nggak nyampe 1 juta, malah 900 ribuan kali ya. Go with Keywords Allegro. Ya semenjak gua punya Keywords Allegro ini tonalnya very all rounder, jadi gua sering rekomendasikan dan emang nggak bakal rekomendasikan dan gua sendiri pakai. Lalu dari subscriber Wong Jogja, Om Mike minta saran ayam maksimum 4 juta buat lagu Through the Fire and Flames. Dengar-dengar lagu ini jadi benchmark reviewnya Om Sebas juga. Oke, ini gue tahu lagu ini lagu yang cepet banget gitu ya, bassnya double pedal cepet banget. Jadi kalau selera gue sekarang go with Planar Driver IM. Nah, masalahnya yang gue rekomendasikan ini sekarang belum rilis, tapi sebentar lagi rilis, jadi mungkin tahan aja. Dan gue yakin ini nggak nyampe 4 juta, mestinya 2 juta atau bahkan di bawah 2 juta atau 3 jutaan lah, mestinya nggak nyampe 3 juta. Hidis MP143 Salt. Ini salah satu IM planar dengan bass paling favorit, tepatnya personal favorit gue in terms of bass IM planar. Ya tapi sayangnya ini harganya belum di announce dan emang belum keluar aja. Cuman kata gue sih tunggu bentar, go with this. Lalu dari Aputra 97 kembali lagi dengan rekomendasi lagu Everything Is Romantic by Charlie XCX. Mungkin bisa dipakai buat ngetes bobot bass. Gue coba dulu. Ya, bassnya, that bass, that kick, bass slamming down hard and fun. Yes, ini asik buat ngetes lagu bass. Cuman sayangnya gue sendiri lagunya gak terlalu suka. Mungkin notesnya nadanya aja yang simply not my type. Tapi anyway, untuk ngetes bass bisa banget. Jadi thank you untuk sarannya. Lalu dari Kuda Pincang, halo kok sekarang pakai EA500LM second gen, emang ada yang first gen nih? Dan Vio KA11, suara bening parah dan bass enak, saran upgrade under 3000k, 3000k, thank you. Oke, kalau misalnya kita udah ngomong budget under 3000k, under 3 juta ya, sekalian aja 3 juta sekalian. Yang buat gue emang upgrade-nya EA500LM yang satu arah, tapi lebih bening, lebih rapih lagi suaranya, nggak se-shout di EA500LM. Go with Tajim Oxygen 2023. Yes, itu saran utama. Lalu dari Bright, Dry, and Cold, cuaca beberapa hari belakangan kayak Haji San Oji, cerah tapi berasa kering udaranya, mana pas pagi dingin parah. Oh ini curhat ya. Tapi gue setuju sih, beberapa kali ini gue terasa jadi balas bangun pagi karena sama cuacanya sering hujan kalau sore dan pagi-pagi itu dingin. Thank you untuk sharingnya. Lalu dari Future Tone, perbandingan IM10 dengan Dunu Da Vinci. Oke, Dunu Da Vinci ini kayak barang yang gue gak bakal review, atau dalam deketin tempatnya gak bakal review. Bedanya arahnya, kalau lu suka bass, go with Dunu Da Vinci. It's amazingly slamming bass. Mungkin kalau bass under 10 juta, that's my favorite. It's really hard thumping, bener-bener gebuknya asik banget. Tapi vokalnya itu kerasa more recessed ya, dibandingkan ya fokus utamanya bass dan treble extension yang sebenarnya lumayan oke. Sementara IM10 ya more Harman style, bass tetap asik tapi jelas kalah sama Da Vinci. Texture slammingnya itu jelas kalah karena itu bukan fokus utama, tapi tetap berasa gede ya. Nah, vokalnya lebih maju di IM10. Kalau gue pribadi lebih suka IM10 karena vokal gue masih suka teriakan vokal dan gigitan violin gitu dari IM10. Sementara di Dunu Da Vinci terasa a bit too lowered down ya, terlalu mellow di area upper midnya. Cuman dua-duanya bagus. Kalau misalnya lebih luas mana, gue masih ngerasa lebih luas dari Da Vinci. Cuman IM10 itu lebih forward suaranya and more layered. Jadi lu tergantung lu pilih bass megah, go with Da Vinci. Lu pengen harmon vokal forward tapi layered, go with IM10. Lalu dari Setsuna F, nggak sekalian say gitu ya. Halo, kok mau minta saran dong buat DAC budget 1 juta dan 2 jutaan, lagi pakai 771 dan ada beberapa IM dengan tipe suara yang berbeda. Makasih kok. Oke, kalau gue saran dengan tipe suara berbeda berarti cari yang mendekati netral. Kalau gue di harga budget 1 jutaan, ya udah beberapa kali gue sebutin Keywords Allegro. Dan kalau misalnya budgetnya sekitar 2 jutaan ya EPZ TP50. Tapi kalau butuh power besar, go with KA17 sekalian di sekitar 2,3-2,5 jutaan ya kalau nggak salah. Jadi tergantung, kalau mau netral sih gue masih EPZ TP50 ya. Cuma kalau butuh power sekalian KA17. Lalu dari Budi,
EBZ 530 apa masih jadi daily driver lu kok? Cocok nggak buat genre pop, rock, EDM, dan kalau duet sama kayak R7 apa bagus? Oke, gua akan jawab yang pertama dulu. Dia sudah bukan daily driver gua. Untuk sekarang sekitar budget 6 jutaan. Daily driver gua tepatnya yang lebih sering dibawa SIM buat IM10 dibandingkan. Gua udah rada simpan nih EBZ 530 gua. Kalau misal dipaduin sama kain R7 buat gue sih asik-asik aja buat pop, rock, dan EDM. Cuman buat rock mungkin upper mid-nya kurang prominent, jadi untuk gitar gitu somehow kurang forward, kurang ngegigit karena dia more balance, cuman mid range-nya yang agak lower down. Kalau gue pribadi untuk lagu-lagu ya pop, rock, EDM, gue sekarang lebih pilih EM10. Cuma kalau mau yang lebih all rounder lagi, berarti sekitar, ini gue anggapnya sekitar 6-7 juta ya, go with EJ07M aja, itu safest choice buat berbagai genre, paling aman. Lalu dari Winardi Wiryadi, halo kok, untuk playlist seperti ini percayalah bro Winardi, karena saking seringnya lu minta pendapat gue soal playlist lu, gue udah hafal. Untuk Hyper sama Shure EJ07M lebih bagus pada dongle DAC yang rekomend atau cocok buat keduanya, budget 2,5 juta. Oke, kalau gue pribadi lebih recommended sebenarnya dua-duanya oke ya. Kalau mau pentingin bass, go with Hyper. Cuman kalau mau pentingin upper mid to treble, sebenarnya lebih ke EJ07M. Lalu dongle DAC yang rekomend kalau buat gue di budget 2,5 juta ya go with maybe Vio K17 karena lu suka bass kan ya. Kayak gini, jadi daripada EBZ TP50, K17 saja. Cuman ya hati-hati karena dia nyedot baterai banget. Kalau nggak mau nyedot baterai banget, ya mungkin EBZ TP50 mungkin bisa dapat. Lalu kemudian part 2-nya, apakah Alkiam PD5 HBR4 udah cukup kok? Akhir-akhir ini juga mulai udah suka dengerin lagu jazz dan EDM, ada rekomendasi lagu jazznya. Nah, jujur aja Alkiam PD5 dan HBR4 itu gue belum coba, jadi I have no idea. Tapi EJ07M ataupun Hyper dua-duanya itu easy to drive, jadi nggak perlu aneh-aneh lah. Kalau misalnya lo belinya itu kayaknya nggak, dongle-nya juga nggak perlu gimana-gimana banget lah. Ini udah cukup. Kalau rekomendasi lagu jazz, lihat aja di playlist yang gue suka kasih di description di bawah. Pilih yang high res track, high res music ya, gue lupa. Itu ada banyak lagu jazz di situ yang rekamannya benar-benar bagus, pilihan gue. Itu ada ya pokoknya kompilasi lagu jazz gue ada di situ. Lalu kemudian part 3 dari kedua ayam itu yang paling enak buat lagu vokalan mana ya? Kalau buat tadi sebenarnya udah jawab di part 1 ya. Kalau mau upper mid to treble vokal, gue bakal pilih EJ07M. Lalu dari Naf, bang saya baru beli IM10, mau cari dongle yang cocok buat IM10 di kisaran 3 jutaan ke bawah apa ya? Selama ini pakai Moondown Pro, DC07 Pro bagus. Nah ini sorry to say, gue belum coba DC07 Pro. Cuman kalau dari beberapa review ini katanya bagus banget. Jadi kalau misalnya bisa cobain lah. Gue belum bisa ngomong apa-apa soal itu. Tapi kalau 3 jutaan ke bawah, karena IM10 itu punya suara yang udah cukup tebal, bassnya nonjok, jadi gue pilih yang lebih netral aja, IPZ TP50 yang juga salah satu daily dongle gue. Lalu dari Atrun Galak, ini Atrun Zala ya, cuma dari Atrun Galak. Gak mau request, tapi kayaknya kau ngikutin Gundam ya, bener kan Gundam? Lihat dari playlistnya, wok, yes. Paling suka series apa kok? Gundam Double O in my opinion. Oke, kalau gue somehow suka Gundam ini ya, Gundam Double O number 1, setuju. Gue gue ngikutin dari yang Gundam Wings, lalu ya Gundam yang jadul, bahkan yang siapa tuh, yang Gundamnya malah lonjok-lonjok gitu loh jurusnya. Lalu Gundam apa namanya, Gundam Seed Destiny, Gundam Double O. Buat gue dari semua ceritanya, walaupun love story-nya somehow paling kelihatan di Gundam Seed dan Gundam Seed Destiny, tapi secara overall cerita gue paling suka complexity dari Gundam Double O. Yes, gue lebih suka Gundam Double O daripada apa namanya, Iron Blood Orphan ya, Blood Iron Orphan, lupa, pokoknya itulah. Double O itu juga secara hubungan internasional, dia dari apa namanya, kehabisan oil di Timur Tengah, lalu jadi perang, lalu kemudian mereka bikinlah yang itu ladder sampai ke matahari untuk dapetin cahaya matahari itu, dan segala macam kompleks internasional yang buat gue juga somehow paling masuk akal, paling realistis in a way science fiction works. Dan gue suka Gundamnya tuh ada kayak satu buat melee, satu buat dari jarak jauh, satu buat yang pemungkasnya gitu ya. Gundam Double O yang season 2 somehow gue gak terlalu suka karena terlalu fokus sama Gundam Double O nya. Gue suka yang season pertama karena kayak ada pemisahan kerja, satu buat melee, satu buat sniping, satu buat tembakan gede gitulah. Jadi ya Gundam Double O first season mostly. Lalu dari Budi, udah pernah nyoba Continuum Suara belum kok? Sebenarnya udah, karena kalau lu lihat frekuensi response-nya gue udah ngukur. Kalau di head to head sama EPZ 530 gimana kok? Terus lebih oke mana dari kedua ayam itu?
Kalau yang continuum suara itu lebih bisa dibilang all rounder, dia kan neutral with bass boost atau almost harmon, tapi dia upper midnya lebih kalem. Kalau FPZ 530 ya more V-shape, jadi buat gue lebih all rounder untuk kebanyakan orang rasanya si continuum suara. Cuman berhubung gue suka ayam yang kayak IR M9 ya dari Sony, FPZ 530 have a special place in my heart aja karena tonalnya sama ngingetin gue sama M9. Dan secara technical separasi layer sebenarnya gue lebih dapat di EPZ 530, tapi di continuum suara lebih megabas ya. Lalu dari RZF, Bang untuk playlist di atas Oxygen 2023 cocok atau ada saran ayam lain? Gue coba dulu. Ini kan lagu di Jepangan dengan vokal upper mid ala ya. Rekaman di Jepangan banget sih. Energetic, agak tipis, lalu bassnya juga tetap butuh karena ini tetap drum band di belakangnya, background musiknya. So yes, buat gue Tajim Oxygen 2003 masih cocok, vocal forward ala Harman, bass tetap asik dengan background yang sangat bersih. Lalu dari Ian, Bang rekomenan ayam untuk monitor drummer dong Bang. Sayangnya di sini lu nggak catat budget sih ya, jadi gue agak susah ini. Kalau misalnya budgetnya sekitar 500 ribuan, mungkin yang gue bisa saranin, tapi gini loh, gue mau ngasih pengertian dulu. Kalau misalnya kita ngomong monitoring, yang penting itu kan fittingnya enak. Lalu ketika kita dengerin bass, cymbal, tom-tom, hi-hat itu clear semua, jadi ya mau nggak mau V-shape gitu, nggak perlu yang balance gimana banget. Kita butuh hentakannya yang dapat, kita monitoring drum kita. Jadi pilihan gue kalau misalnya budgetnya 500 ribuan, gue rasanya pilihnya CC Rhapsody. Cuman mungkin gue ganti kabelnya biar lebih enak aja dipakainya. Tapi itu at least sudah berasa gitu, dentuman bass, lalu dentingan hi-hat, cymbal itu jelas berasa, tom-tom dem-dem-dem-demnya itu tetap berasa. CC Rhapsody. Tapi kalau budgetnya udah nyampe sekitar 1 jutaan, rasanya gue bakal pilih Dunu Titan S2. Tapi ya tipsnya yang agak tebal, jadi mungkin pakai Vinyl Type I, lalu kabelnya mungkin diganti yang lebih ringan aja sih, karena kabel bawaannya itu tebal. Buat monitoring kan butuh yang enak pakainya dan dipakai lama, jadi itu dulu Titan S tapi ganti sana sini. Titan S2 ya. Kalau misalnya di budget 500 ribuan ya CC Rhapsody. Lalu dari John, Bang, dari Rhapsody upgrade-nya kemana? Up 2-3 juta yang lebih clear lagi, suka sama separasinya. Playlist banyakan lagu-lagu trio Batak. Thanks. Trio Batak, gue coba dulu. Ini agak susah karena by the way artisnya itu ternyata 2 trio Batak ya. Jadi ini trionya ada 2, jadi 6 orang gitu. I don't know kenapa 2 trio Batak namanya. Anyway, kalau gue coba yang gue ketemu di Apple Music, ini rekamannya jadul banget. Jadi gue nggak tahu apakah ini bakal upgrade apa enggak, karena nyampur kasar, very grainy. Gue nggak tahu apakah ini artis yang tepat gitu. Tapi yang gue temuin di ini ya, Anggur Nanara atau apa itu tadi lagunya dari 2 trio Batak di Apple Music. Anyway, upgrade-nya mungkin di Super Mix 4. Cuman gue nggak tahu apakah berasanya bakal jauh beda apa enggak, karena rekaman lagunya aja tuh jadul banget. Lalu dari Kotak Susu, kok bingung mau ambil For You atau Aria 2, ada saran gak kok atau boleh bandingin? Sebenarnya kalau lu suka vocal tok, Aria 2 lebih recommended karena dia lebih natural vokalnya, upper mid-nya itu ya neutral with a little bit of bass boost, timbre-nya juga lebih natural. Cuman kalau Tanchi For You itu lebih all rounder buat gue, dengan sub bass yang more punchy and mid lower treble yang juga lebih gemericik. Jadi ya simply lebih rame, lebih bisa melahap banyak genre dari yang fun sampai yang akustikan. Mungkin Aria 2 mungkin lebih sedikit genrenya buat akustikan atau vokalan aja gitu, karena dia bassnya kurang, treble atasnya juga way too smooth untuk lagu-lagu EDM atau lagu-lagu yang rame. Paling gitu aja sih. Lalu dari Darwin Sin, Bang rekomendasi ayam under 500 ribu bisa nambah dikit yang nyantai buat dengerin lagu pop semacam Asmodeus, Nihil di YouTube. Gue coba dulu, gue nggak tahu lagunya. Ini bercanda apa enggak sih? Ini vokalisnya Coki Pardede coy. Jadi anyway, gue nggak tahu ini bener apa enggak, tapi rekaman lagunya tuh berasa lembek banget, mau bassnya, mau gitarnya, mau vokalnya. Jadi anyway, yang gue saranin mungkin 500 ribuan lah ya, itu Aegis on Heart Mirror Zero, at least buat lagu vokalan nyantai itu dapat banget clearnya, mid bassnya juga nggak terlalu gimana. So yes, Aegis on Heart Mirror Zero. Tapi jujur aja gue nggak tahu ini bercanda apa enggak, Coki Pardede soalnya nyanyi. Lalu dari ya udah sih, orang nanya doang, nyolot juga nih. Hai, kalau mau nanya, kalau dilihat dari FR Graph Pula 02 mirip sama Dunu
Mark II. Ini SA6 Mark II kali ya. Apakah secara suara mirip juga? Agak beda dikit sih di upper mid-nya, thanks kok. Buat gue a bit similar here and there. Jadi maksudnya gue gak ngomong detail ya. Kalau detail sih definitely SA6 Mark II. Cuman dalam artian sama-sama punya ciri khas. Satu, sub bass-nya nonjok, lalu upper mid-nya tuh kalem, very kalem dua-duanya. Buat gue terlalu kalem dua-duanya, cuman arah satunya cuma ada pick di 3 chord sedikit, satu lagi tuh lebih rata gitu loh. Lalu upper treble-nya tuh naik, jadi ya sensasi itunya agak searah U-shape yang lebarnya itu, sedangkan tengahnya agak nyantai. Yes, a bit similar here and there, cuman nggak literally sama karena upper mid naiknya tuh satu rata, satu lagi cuma pick sedikit gitu. Kalau gue sebenarnya lebih suka arahnya Pula P02, terlepas dari detailnya ya. Pula P02 kan dia lebih ada upper mid gainnya tuh lebih kayak Harman atau lebih kayak IF neutral aja, nggak literally rata kayak SAC gitu. Lalu dari Rio, dari SH12 Pro, Shure S12 Pro ya, ke Super Mix 4 worth kah? Dari Shanlingua 1 Plus ke Vio K17 worth? Perubahan apa yang diperasa dari upgrade ayam dan DAC tadi? Kalau Shure S12 Pro ke Super Mix 4 nggak berasa upgrade karena arah suaranya beda. Yang satu lebih U-shape dengan detail dan transient speed ala planar, satu lagi tuh ala hybrid driver yang lebih nyantai dengan bass lebih berbobot tapi lebih lambat. Jadi arahnya beda. Buat gue tetap lebih all-rounder Super Mix 4. Cuman kalau kita butuh yang sesuatu yang garang, mungkin Shure S12 Pro tetap better. Arah suaranya beda, jadi bukan upgrade. Lalu kalau dari Shanlingua 1 Plus ke Vio K17 definitely itu sama-sama agak warm, tapi K17 punya hentakan bass lebih bagus dan vokal serta treble yang jauh lebih open dengan soundstage jauh lebih megah. Bedanya mungkin K17 hati-hati dengan power consumption yang cukup hampir, dia nyedot baterainya cukup banyak. Lalu dari Between Sound, ada after sound, before sound, between sound gitu ya. Pintar juga kamu. Bang K13 versus SK02 secara SQ dan kebersihan bagus mana? Mau dipakai untuk desktop setup sama saran ayam under 2 juta yang bass gepuk dan vokal maju. Oke, kalau K13 dan SK02 gue masih pilih SK02 at least untuk beberapa source yang gue pernah coba. K13 mungkin less neutral ya. Beningnya SK02 tuh lebih berasa, cuman dia lebih ribet aja dan jauh lebih makan baterai tentunya kalau jangan dicolok HP lah. Kalau misalnya untuk desktop setup dan saran ayam under 2 juta yang bass gepuk dan vokal maju, ya paling gampang gue rekomendasikan tetap si Tangzu Swan NV. Tapi kalau sekarang nih ya, ada satu lagi yang gue juga suka, Dunu Titan S2. Vokalnya tidak semaju Swan NV, dia lebih kalem tapi ada sedikit treble, jadi vokal gigitnya tuh lebih berasa di Titan S2. Dan walaupun bassnya gue ngerasa bassnya sedikit lebih dalam ada di Swan NV, tapi gebukannya, pukulannya, kick drum itu lebih greget, lebih asik di Dunu Titan S2. Jadi mungkin ya bisa pilih itu. Gue pribadi sekarang lebih suka Dunu Titan S2. Lalu dari patahan QDC Type-C daily pakai IM6L, pendampingnya apa ya? Kepikiran IL500LM atau Sonos, lagi suka dengerin macam Keshi yang Limbo dan Anderson. Gue cobain dulu. Apa ini? Rekamannya agak aneh ya, karena gitarnya tuh gue rasa bening nih, tapi habis itu ada kayak musik di backgroundnya yang sengaja dibikin agak kesannya kotor tapi juga kayak semi lo-fi sensation gitu lah. Kalau gue pribadi sih lebih suka mungkin kebeningan vokal dan juga gitarnya di sini itu di EA500LM, kan tuh rekamannya juga bukan rekaman agresif, jadi beningnya gue lebih suka EA500LM, hentakan bassnya juga. Tapi kalau untuk lagu-lagu banyak, jujur aja buat gue sekarang lebih all-roundersnya lebih ke 700 Sonos. Khusus lagu ini doang gue bakal rekomendasi EA500LM. Ya, sekian untuk pertanyaan question and answer eksklusif pada minggu ini. Thank you for watching. Jadi sekali lagi kalau misalnya kalian pengen pertanyaan dijawab dengan eksklusif seperti ini, langsung aja klik link subway di deskripsi di bawah dan gue pasti akan jawab dan minggu depan. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.